Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wal jahli ila anwaril ma'arif wal ilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin tahirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru, orang tua kita, besar Bapak Profesor Dr. Kiai RMA Matta'anallah tuli umrihi wa barakati hayati wa ulumih. Yang kita hormati imam dan muadzin yang bertugas pada pagi hari ini, serta Bapak dan Ibu jamaah Istiqlal serta Qiyamul Lail yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tausiah menjelang Qiyamul Lail pada pagi hari yang penuh berkah ini, mari kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena segala pujian hanya Allah. Kepadanya kita mohon ampunan atas segala kekhilafan, atas segala dosa, atas segala maksiat, atas segala kedurhakaan yang kita lakukan amdan au khata'an, sengaja maupun tidak. Barang siapa yang tersesat, tidak ada satupun yang bisa memberinya hidayah, beri petunjuk. Dan barang siapa yang mendapatkan petunjuk hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menjadikannya kembali atas izin Allah. May yudlilillah fama lahu min hadi wa may yahdillah fama lahu. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada seluruh umatnya. Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal beserta Qiyamul Lail dan Allah, di antara sekian banyak yang masih diberi kesempatan, masih diberi umur, yang masih diberi kesehatan, yang masih diberi hidayah petunjuk, tidaklah di antaranya yang mendapatkan kesempatan untuk beriman. Dan di antara sekian banyak hamba Allah yang beriman, kitalah yang sanggup
membuktikan komitmen keimanan kita dengan menunaikan perintah Allah. Di antaranya adalah menyempatkan diri ikut melaksanakan qiyamul lail pada pagi hari. Qiyamul lail atau salat tahajud, salat tasbih, wabil khusus qiyamul lail ini adalah merupakan ibadah yang rutin dan wajib dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Sebelum perintah salat 5 waktu diwajibkan kepada umat Islam. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka sebelum itu sekitar 10 tahun lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan. Sejak diturunkannya wahyu yang kedua setelah surah Al-Alaq, awal surah Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu turun perintah ya ayyuhal muzammil, ayat kedua yang turun ya setelah Iqra itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Akan tetapi setelah kewajiban melaksanakan salat 5 waktu itu turun, maka salat qiyamul lail jadi ibadah yang nafilah, tambahan atau ibadah sunnah. Dalam surah Al-Isra dikatakan ayat 9, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan, dan sebagian malam bertahajudlah nafilatan lak, sebagai amalan tambahan bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat, memberimu derajat yang mulia, maqaman mahmuda. Jadi kita melaksanakan salat qiyamul lail ini, insyaallah kita akan dapatkan di sisi Allah maqaman mahmud. Jemaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu. Salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji dalam Al-Quran untuk mengabulkan doa setiap hambanya yang berdoa. Ketika dia berdoa dengan penuh harap, dengan memantaskan dirinya di hadapan Allah, dan merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih penting dalam berdoa itu adalah keyakinan. Kita harus yakin bahwasanya doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajib du'a min qalbin ghafilin lahin." Ud'ullaha wa antum, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau yakin bahwasanya doa kita dikabulkan. Ya kalau kita sendiri nggak yakin doa kita bakalan terkabul, ya gimana mau dikabulkan? Nah ini ya, kalau ingin doanya dikabulkan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an akan mengabulkan doa semua hambanya, tapi harus yakin. Dan ketahuilah, wa'lamu annallaha la yastajib, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa hambanya atau doa hambanya yang berasal dari qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa yang berasal dari hati yang berpaling atau hati yang lalai. Nah, ada dua pertanyaan yang sering sekali ditanyakan dalam masalah doa ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar doa yang kita panjatkan, yang kita mohonkan itu diterima? Atau bagaimana caranya agar doa kita itu cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa agar rezeki kita lancar, kita berdoa agar mendapatkan jodoh, pasangan yang soleh dan solehah. Kita berdoa agar usaha dan dagangan kita laris. Kita berdoa agar diberi kesuksesan dalam pilkada, wali kota, bupati, gubernur, dan ribuan doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan pertama. Bagaimana caranya agar doa cepat diijabah? Pertanyaan kedua, kenapa jika Allah Subhanahu wa taala sudah tahu nasib kita, rezeki kita, jodoh kita, umur kita, itu sudah ditentukan dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir? Bahkan apa yang akan, semua yang akan terjadi pada diri kita ini itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir ke dunia ini. Terus untuk apa? Untuk apa lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, jemaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab dua pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tak ada jawabannya. Coba kita perhatikan dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Ghafir
ayat 60, dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, ya, mereka sombong dan tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina diri. Dalam ayat ini sudah jelas, Pak, perintahnya jelas, ud'uni, berdoalah kepadaku, ini perintah fi'il amr dalam bahasa Arab, astajib lakum, janjinya juga jelas, astajib lakum, saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengabulkan setiap doa yang kalian panjang. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya berdoa itu adalah ibadah. Tadi kan di awal ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kemudian berikutnya dikatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, enggan menyembahku. Dalam apa kata para ulama ahli tafsir, innal ladzina yastakbiruna an ibadah, ibadah di sini maksudnya adalah doa. Jadi orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa, berarti doa, ibadah yang dimaksud itu adalah doa. Kemudian ibadah itu sendiri itu adalah hakikatnya doa. Doa itu ibadah, dan ibadah itu adalah doa. Makanya karena doa itu adalah ibadah, kata para ulama, doa itu adalah wazifatul umur, itu pekerjaan seumur hidup manusia. Karena tidak ada manusia yang dijamin tidak pernah berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua pasti melanggar larangan Allah. Makanya kesempatan untuk berdoa dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah doa, salah doa, salah doa. Yang salah itu, yang tidak bagus itu, apabila dia melakukan kesalahan, minta doanya ditunda-tunda, ntar aja lah, masih muda ini, ntar kalau nggak bisa, Pak. Begitu kita berbuat salah dan yakin itu adalah kesalahan, kita harus berdoa. Meskipun kita tidak yakin bahwa itu salah, kita harus memohon ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan. Jadi dari ayat ini kita ketahui bahwasanya doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu hakikatnya adalah doa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya doa itu adalah ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari. Mukh, kalau bahasa Arab itu mukh itu otak.
Jadi doa itu otaknya ibadah, intisarinya ibadah itu adalah doa. Jadi sholat yang kita lakukan ini adalah doa. Zakat itu doa. Apalagi haji itu adalah doa. Semua ibadah yang kita lakukan, yang kita laksanakan, itu semuanya hakikatnya adalah doa. Coba lihat kalau kita sholat, takbir, setelah itu kita baca doa iftitah. Kemudian dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada kandungan doanya. Ruku, baca doa lagi. Sujud, baca doa. Tahiyat pertama, tahiyat kedua, itu semua mengandung doa. Jadi jangan dianggap bahwasanya doa itu hanya dalam bentuk ucapan-ucapan. Enggak. Bisa jadi sikap kita itu adalah merupakan doa. Sama dengan orang fakir miskin yang duduk di jalanan. Sebenarnya dia tidak minta dengan ucapan, hanya duduk-duduk saja. Tapi kondisinya itu membuat kita ibah, sehingga kita merasa layak untuk memberinya sesuatu. Nah, yang kedua, kita persingkat karena bentar lagi, berapa menit lagi kita akan mulai Qiyamul Lail. Yang kedua, ayat 186 surah Al-Baqarah, yang berbunyi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku, wahai Muhammad, bertanya kepadamu, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib, maka jawab Muhammad, katakan, inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, saya akan mengijabah, saya akan mengabulkan dakwah, doa. Dakwah di sini adalah doa. Orang yang berdoa ketika dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, wal yu'minu, dan percaya kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi dari dua ayat ini kita sejenak merenungi, mengambil makna-makna agung yang terdapat dalam dua ayat ini. Kita berusaha mengambil pelajaran yang dapat menambah keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa kita. Ayat 186 dalam surah Al-Baqarah ini, wa idza sa'alaka ibadi anni, ini ayat ini disisipkan di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang kewajiban berpuasa. Ini ayat 183 surah Al-Baqarah itu kan berbicara tentang perintah berpuasa. 184, 185 itu berbicara tentang keringanan-keringanan bagi orang yang tidak mampu berpuasa. 186 ayat tentang doa. 187 balik lagi berbicara tentang puasa, batasan-batasan ibadah puasa. Nah, pertanyaannya, kenapa ayat tentang doa ini disisipkan di tengah pembahasan tentang ibadah puasa? Nah, para ulama mengatakan bahwa dalam kondisi berpuasa adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa.
Dalam kondisi puasa, seorang sedang berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menahan diri, tunduk, rendah hati, dan doa dalam keadaan seperti itu sangat besar kemungkinannya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang tua kita dulu saat ingin memohon sesuatu, ingin anaknya menjadi orang sukses, ingin anaknya menjadi sarjana, itu dipuasakan, Pak. Sedikit-sedikit berpuasa sambil berdoa memohon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usahanya, agar tanamannya, ya, pertanian yang dilakukan itu berhasil, itu dengan berpuasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini pernah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watahum." Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak oleh doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah as-saimu hatta yuftir. Jadi 3 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salah satunya as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia membatalkan puasanya. Jadi bagi bapak dan ibu yang ingin agar doanya cepat dikabulkan oleh Allah, tidak akan ditolak, berdoalah pada saat kita sedang berpuasa. Doa apa saja, sebenarnya hakikatnya semua ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya mempercepat untuk dikabulkannya doa kita. Membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran kita berdoa. Tetapi ibadah puasa ini, Pak, kalau kita lakukan ibadah kemudian kita berdoa, ini sangat mustajab sekali. Baik Bapak dan Ibu jemaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya pada hakikatnya semua doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cara untuk mengabulkannya itu ada 3. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tidaklah seorang muslim itu memanjatkan doa, dan doa yang dia panjatkan itu tidak mengandung unsur dosa dan tidak ada unsur memutus hubungan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya 3 macam. Jadi semua doa, kesimpulannya semua doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi caranya 3. Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Ada kalanya doa hamba itu segera dikabulkan, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipercepat pengabulannya. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya doa itu disimpan untuknya di hari akhirat. Maksudnya pahala doanya itu disimpan untuk diberikan nanti di hari akhirat. Jadi di dunia ini dia tidak dikabul doanya,
Allah akan mengabulkannya nanti di hari akhirat pahalanya itu. Jadi tidak boleh berputus asa Pak. Kalau kita berdoa sesuatu yang baik, tidak ada dosa, tidak ada putusan di dalam, kalau nggak diijabah berarti nanti di akhirat kita akan diberi. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan yang terakhir, wa imma ayyasrifa anhu fi su'i mislaha. Ada kalanya ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dengan apa yang ia minta, atau maksudnya dialihkan kepada sesuatu yang lebih baik supaya jangan terjebak dari keburukan. Jadi seharusnya kita minta ini tapi diberi yang lain. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Seperti anak kecil yang minta berdoa agar diberi motor, padahal kan umurnya masih anak-anak. Dan Tuhan tahu kalau seandainya doa hambaku ini saya langsung berikan, oh ini tidak bagus bagi dia, nanti dia akan celaka, nanti dia akan mengalami sesuatu yang buruk. Itu semua Allah dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kira-kira tausiah singkat sebelum kita melaksanakan qiyamul lail pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan membahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi tentang masalah doa ini, karena terus terang banyak di antara kita yang belum memahami hakikat daripada doa itu. Ya, bagaimana sebenarnya maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Baik, demikian kira-kira. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.